Ya, sudah Pak. rekod on. Sudah rekod ya? Iya sudah Pak, rekod Pak. Izin bertanya Pak. Ya wes. Jadi gini Pak, kalau yang tadi Bapaknya kan bilang di total Pak. Lah sementara jalan saya itu divided Pak. Jadi itu tetap di total 2 arus itu di total dulu ya Pak ya, buat nentuin. Iya, total kabeh. Oh iya. Enggak tiap arus lah Pak. Enggak. Loh, ini loh. Oke Pak. Jadi Terima kasih. DS-nya kalau itu tetap untuk- tiap arus. Gini. Nah, ini harus diluruskan. Oh, DS-nya tiap arus. Hah, bener. Iya Kel, bentar Oh Kel. iya. DS-nya itu kalau divided itu per arah. DS-nya itu ada DS A, DS B. Iya. Ya. Tapi Iya. untuk mendapatkan kapan volume jam puncak, ya, atau volume jam puncak itu di mana, itu harus ditotal dulu. Total semuanya, semua arah. Kamu tambahkan sheet satu lagi, ditambah satu sheet lagi di dalam file Excelmu. Di situ dikasih rumus, ya, sheet A, volume A ditambah sheet volume B, misalnya gitu. Nah itu nanti ketemu di situ. Nah setelah tahu volume ininya, kemudian baru kamu lihat di mana jam puncaknya, di mana volume yang paling besar, volume maksimumnya. Ya. Nah, di situ nanti baru kamu setelah tahu volume jam puncaknya jam berapa misal gitu, baru nanti breakdown-nya per masing-masing arah. Jam puncak pagi. Berarti nanti misalnya. jam puncaknya tahu gitu misalnya itu berarti untuknya di perarah ya Pak. Di yang satu jam puncaknya itu terus diadu ke arahnya gitu. Ya, dan misalnya setelah dari volume totalnya itu ketemu jam puncaknya adalah jam 7.30 misalnya gitu ya, 8.30. Iya. Ya, nah, itu yang puncak pagi misalnya gitu ya. Ada kan 2 jam puncak, pagi sama sore. Nah, sore misalnya jam 17 sampai jam 18 misalnya gitu. Nah, baru nanti kembali ke masing-masing arahnya tadi. Yang untuk DS yang untuk volume untuk DS pagi, DS A pagi itu jam berapa? DS yang untuk puncak sore jam berapa? Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah Pak. Ya, makasih Pak. Halo, ngono tok ae, misal-misal ngono tok ae namune Excel lho, anu gampang kok. Ngono angel. Dea. Salsabila, ngerti Kak, Mbak? Jangan di-mute. Hah? Oh, masih apa? Dea Salsabila masih internetnya enggak bagus. Jangan di-mute. Rifki, bisa ya, Rif? Bisa, Pak. Bisa. Kalau mau tanya, silakan langsung tanya ya. Evelyn, Devira, Hendiksa. Ngerti ya? Ya wes tak lanjut. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Share screen dulu. Ini contoh-contohnya ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita contohnya tadi. Wes ya, iki ngerti ya. Nanti kamu buat kalau misalnya ada soal seperti ini, ya nanti buat file Excel-nya ini ada kolom-kolomnya ini. Oke. Kemudian, nah, terus setelah itu nanti dihitung berapa kapasitasnya, ya kapasitasnya berapa. Nah ini ada kapasitas yang ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 ini, jadi yang dihitung itu cuma satu ini toh kapasitasnya ini, ya berapa? Misalnya ketemu 2602, kemudian nanti kan dihitung ini berapa DS-nya, kan DS-nya ini ketemu ternyata 1, DS-nya itu 1, ini loh 1,097. Berarti bagaimana?
Berarti kan tadi kan DS-nya harus kurang dari 0,85. Ya, DS-nya kan harus kurang 0,85. Terus gimana caranya? Nah, caranya ternyata ini pertama apa lebarnya ditambahi. Ya, lebarnya ditambahi. Ya, ini ada kondisi pilihan pertama, ini pilihan pertama, keterangannya di sini. DS-nya sangat tinggi. Oke, pilihan kedua yang ini, ya pilihan kedua, itu adalah menghilangkan hambatan samping dari tinggi menjadi rendah. Oke, ini ada apa membuat hambatan sampingnya menjadi low dengan pemasangan rambu larangan berhenti S coret ya di sekitar timpang. Ternyata DS-nya ini 1,097 menjadi 1,072, masih tetap tinggi. Nah, kemudian dicoba pilihan yang ketiga, pelebaran pendekat jalan utama menjadi 6 meter. Ya, jalan utamanya menjadi 6 meter. Oke, kita lihat jalan utamanya itu berapa. Jalan utamanya kan ini. Ya, lebar pendekatnya berapa? Kan kalau misalnya ini kan D/2. D/2, 8/2, berarti kan 4. Ini menjadi 6. Demikian pula yang di sini menjadi, ini 7,8 atau dibagi 2 berapa? Kan 3 sekian. Nah, ini menjadi 6 juga. Ya, dengan melebarkan pendekat yang B dan D. Paham ya di sini ya? Nah, nanti akan ketemu di sini berapa kapasitasnya. Nah, kapasitasnya menjadi tinggi. Ya, 3. Nah, kemudian ketemu DS-nya ketemu 0,9, tetap besar. Nah, terus yang pilihan keempat, penggabungan pilihan kedua dengan memasang rambu membuat hambatan sampingnya rendah dan pelebaran di jalan utamanya. Tetap DS-nya sangat tinggi juga 0,9,9. Nah, kemudian yang pilihan yang kelima, penggabungan dari pilihan yang keempat dengan pelebaran pendekat jalan minornya menjadi 3,5 meter. Yang awalnya ini kan ya, ini kan minornya berapa? Ini kan 3 meter. Ini juga 3 meter, menjadi 3,5. Berarti ini lebarnya jalannya ada 7 meter, menjadi 7 meter. Ya. Dan pengaturan satu arus satu arah pada jalan minor, semua harus lurus. Jadi tidak ada yang dari A ini itu dia belok kanan. Demikian pula yang ini tidak ada yang dari C ini belok kanan, dia langsung lurus. Ya, itu. Nah itu ada pengaturannya, dikasih rambu gitu ya, rambu dilarang belok kanan, ini juga dilarang belok kanan. Nah ternyata DS-nya 0,83. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Kenapa? Belum ada. Belum ada. Oke. Ngerti ya? Atau belas? Gelas atau belas? Diusahakan, Pak. Pak, untuk pemilihan cara untuk mengurangi DS itu apakah harus urut seperti ini atau boleh kayak langsung diperbesar menjadi ini dari minor 3,5 kayak gitu? Oh, bisa. Kan gini, kita itu kan kenapa Pak harus ada pilihan 1, 2, 3, alternatif 1, 2, 3 itu kan dicoba-coba. Kalau pakai software kaji itu kamu bisa langsung coba-coba di softwarenya. Langsung lebarnya, lajurnya ditambah-tambahi atau awalnya dari very high menjadi low misalnya gitu ya. Itu diganti, tinggal ganti-ganti gitu. Nanti ada pilihan 1 gitu. Ya, ini pilihan satunya ini. Pilihan 1, pilihan 2 dan seterusnya. Seperti yang kemarin tuh loh, yang untuk single living. Sudah lihat di YouTube-nya itu ya, di situ kan ada pilihan-pilihannya juga. Jadi ya enggak apa-apa kalau misalnya kamu langsung tembak gitu ya, tembak dilebarkan aja Pak semuanya. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa.
Cuman kan ini kan prosesnya biar tahu gitu ya. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Itu tak pertanyaannya itu. Iya, itu, Pak. Oh ya wis. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Mas saya Arkan NRP 04 izin bertanya Pak. Ini kan kalau yang simpang tahan sinyal kan ini kalau derajat kapasitasnya lebih dari 0,85 kan ini dilakukan pendekatan berulang sampai mencapai target. Apakah yang mencapai target ini juga dilakukan sama yang derajat derajat yang jalan biasa ya Pak? Yang tugas ini kan kebetulan tugas kelompok saya itu pas ngitung derajat kejenuhannya itu dia melebihi 0,85. Berarti apakah dibiarkan seadanya atau enggak Pak? Soalnya kalau dibiarkan seadanya nanti dicari kecepatan dia nilainya NA Pak. Oh iya, Arkan ya kemarin tanya ya. Gini, ya itu makanya kalau kita itu kan kenapa kok harus dihitung? Kalau misalnya ketemunya DS-nya 1 terus main ngono sobot kan gitu. Pertanyaannya kan terus apa nek wis ketemu siji. Wis gak dilapor-laporno, ya ojo ngono. Ya kudu harus ada penyelesaiannya bagaimana supaya DS-nya turun kan gitu. Harus ada solusinya. Harus solutif gitu katanya Bu Tejo. Itu solutif. Ada solusinya gimana caranya? Misalnya mungkin dilebarkan. Nah, melebarkannya bagaimana? Berapa? Sampai berapa meter kan gitu. Nah, itu yang dicoba-coba. Kan ya iso ae kan misalnya pertamanya itu berapa 7 meter gitu ya atau 3,5 meter dilebarkan menjadi 14 meter misalnya gitu misalnya ya gitu ekstrim atau 60 meter sekalian gitu kan juga ngono kan gitu kan harus ada misalnya dilebarkan 1 meter gitu coba ya apa nek tetap gak iso berarti 2 meter gitu. Sampai kira-kira kan pelebaran itu kan mahal toh ya kalau bisa itu ya seminim mungkin kan gitu. Itu ya misal kan ini ya. Pak, misal dia jalan pengembangan jalannya itu 0% Pak. Jadi udah jalan itu udah benar-benar mepet sama trotoar. Itu solusinya apakah trotoar yang dihilangkan atau cari solusi yang lain? Misalnya hambatannya dikurangi gitu. Jadi ya wis karena keputih loh ya. Keputih itu kan ya mau nggak mau digusur itu kalau yang sudah melanggar aturan. Misalnya ya jalan itu kan ya nggak mungkin lah kalau salurane anu kan gitu. Terus apa solusinya? Ya memang harus ada pembebasan lahan. Itu. Ya kalau kepingin apa jalannya itu enggak macet. Ya ini solusi jangka pendeknya, jangka panjangnya bagaimana? Ada MRT, ada gitu-gitu. Ada apa angkutan massal yang baik dan seterusnya. Jadi harus ya apa? Solusinya pertama mungkin yaitu tadi masang rambu. Kemudian kalau rambu tidak cukup, ya wes dilebarno. Tapi lebarno berapa? Ya pertama 1 meter, 2 meter, 3 meter dan seterusnya. Ya. Kalau pakai kaji kan gampang loh Mas, tinggal merubah semono jebret langsung. Ya kan? Langsung nanti di print screen. Print screen. Print apa? Print to file. Ya, kemudian masukkan ke Word kan gitu. Sudah bisa. Sudah ngerti tahu caranya ngeprint apa outputnya kaji? Gampang loh. Print to file kemudian ASCII text, pilih ASCII text, kemudian buka di Word, kemudian open all to file, kemudian baru di ukuran hurufnya yang awalnya cuma 5 atau berapa itu dijadikan 7 atau berapa atau 8. Ya nanti akan formatnya bagus. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada tanya? Ya, lanjutkan. Nah, ini adalah contoh simpang tak bersinyal yang untuk tipe jalannya apa ini? Ya sama seperti tadi, cuman ini
yang untuk pendekat C-nya ini lebih kecil daripada pendekat A. Pendekat A ini dia 4/2, ini 2/2. C-nya 2/2 ya, yang lainnya. Nah, ini contoh yang untuk lebar medianya yang wide, yang lebar. Yang ini kalau narrow, yang 4,5 ini juga wide juga ya. Wide shoulder. Ini sama ya. Nanti ketemu DS-nya ternyata 0,552 ya. Itu ya. Nah, kemudian ini yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah untuk pertigaan. Ya, ini pertigaan. Ya. Pertigaan sama, sebenarnya cara menghitungnya sama. Intinya nanti menghitung DS. Nah, ternyata DS-nya 0,9. Ini ya. Pilihannya apa? Atau solusinya bagaimana? Kalau yang ini kan kondisi existing-nya, DS-nya tinggi. Kemudian dilakukan solusi yaitu pelarangan belok kanan jalan minor sampai DS-nya menjadi lebih kecil. Jadi yang untuk di sini jalan minornya yang mana? Kalau mas strip ini jalan minornya yang ini. Jalan minornya yang ini. Ya. Nah, ini kan dia tidak boleh belok kanan. Ya. Ini kan jembatan itu loh. Mas strip tahu ya jembatan yang di panjang gitu loh, Mas. Singomai Surabaya ngerti lah. Jalan Mas Trip. Tahu Gunung Sari, Pasar Ikan. Terus lurus itu kan Mas Trip. Nanti ada jembatan kembar. Nah, berarti jembatan ini nanti harus ada redundant bridge-nya atau jembatan kembarnya. Yang ini mungkin tidak boleh belok kanan, dia cukup belok kiri. Nah, belok kanan di mana? Yang di jembatan yang satunya. Itu nanti boleh belok kanan. Ya. Jadi ada pengaturan begitu. Jadi ada 2 jembatan misalnya. Ya. Nah, ini kebetulan yang di sini karena dia belok kanan itu menimbulkan masalah, berarti ini tidak boleh belok kanan. Jadi dia harus belok kiri saja. Oke. Wah, Arkan wis ngilang Arkan. Arkan kemana kamu? Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ya. Pelarangan belok kanan untuk jalan minornya. Sehingga DS-nya tercapai 0,6. Nah, sekarang yang ini. Ini adalah contoh yang keempat. Nah, tentukan tipe simpangnya. Simpangnya itu 4 lengan. Apakah dia simpang itu nanti simpang bersinyal atau simpang tidak bersinyal kan gitu ya. Dengan volume lalu lintas untuk pendekat utara dari pendekat utara adalah 12.940 kendaraan per hari. Pendekat selatan 10.000 kendaraan per hari. Timur 9.700 kendaraan per hari. Nah, ini per hari loh ya, bukan per jam. Jadi kalau kendaraan per hari itu berarti dia bukan classified hourly. Tapi ini adalah AADT atau Annual Average Daily Traffic ya, atau LHR. Jadi 12.900 ini adalah jumlah kendaraan selama 1 hari. Selama 1 hari itu berarti ada volume lalu lintas traffic counting selama 24 jam. Hambatan samping rendah, ukuran kota 2 juta. Ya. Nah, kemudian jangan lihat yang ini ya, jangan lihat ini, yang ke bawah aja dulu. Nah, berarti berapa sekarang volume untuk jam puncaknya? Volume jam puncak itu nanti Anda cek di ini, di tabel A21 di MKJI. Kalau sayangnya saya enggak nyebutkan tabelnya ya. Tabel A21. Di situ ada tabel A21 itu di mana ya? Jadi untuk tabel A21 nanti akan ketemu berapa faktor K-nya itu.
Ya, katakanlah di sini ketemu 0,0085. Maka untuk volume jam puncak di pendekat utara itu 1.100 kendaraan per jam. Nah, ini sudah per jam. Kalau ini tadi per hari dikalikan dengan faktor K, K-nya adalah dari tabel A21 ketemu 0,085, ketemu ini ya. Terus arus utamanya, jalur utamanya karena ini adalah yang utama adalah utara selatan, maka berapa volume utamanya? 1.100 tambah 901, 2001. Minornya 1.500. Total dua arahnya apa? Pemisah arahnya ini ya 1,33. Kemudian rasio untuk belok LT-RT-nya itu Anda bisa lihat tabel A23. A23 yang ini ya. Ini belok kiri, belok kanan ya. Belok kiri, belok kanan. Ini 0,15 0,15 ya. Berarti 0,15. Nah, kemudian berapa QMA-nya? Karena ini kan kita kalau untuk kondisi sekarang mungkin tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk memilih simpangnya 10 tahun ke depan, umurnya 10 tahun, dengan pertumbuhan kurang lebih 6,5%, maka berapa volume lalu lintas untuk 10 tahun ke depan? Seperti itu loh. Kamu tahu kalau bunga majemuk itu loh. Ekonomi teknik. Future sama dengan present dikalikan 1 plus I pangkat N. Ya, sehingga itu loh, bunga majemuk siapa yang ngajar, Bu Putri atau Pak Bintang. Nah, ini sama. Volume lalu lintas pada tahun 2010, 10 tahun lagi, maka adalah tahun 2000 tahun yang sekarang itu katakanlah ini ketemunya 2001 ya. Volumenya harusnya itu 2001 kali 1 tambah 0,065 karena I-nya itu pertumbuhannya adalah 0,5%. Pangkat 10 ketemu 3.756 kendaraan. Ya. Karena ini 3.756 kendaraan. Padahal di sini kalau untuk simpang 4 tengan itu maksimal adalah berapa ini? 2.500. Berarti ini kalau untuk simpang tidak bersinyal ini sudah melebihi, sudah tidak bagus. Atau di sini dilihat ya. Ini kalau yang di mana ini? Di gambar 23 titik. Ini 23.1. Kemudian di gambar 5322 ya, 522 ya, ini 522 bab 1. Simpang yang paling ekonomis dengan ini kalau yang ini tadi ya, 2001 tambah 1.500 itu berapa volumenya? Kan volumenya di sini 3.500. Nah, ketemu yang paling ekonomis itu bukan simpang tidak bersinyal, tapi bisa bundaran atau simpang bersinyal. Ini loh, ini simpang bersinyal, ini bundaran, atau yang di sini simpang susun. Ya, ini yang paling ekonomis. Kalau simpang tak bersinyal yang di sini nggak masuk. Ya, yang ini simpang tak bersinyal kan nggak masuk. Paham ya? Jadi yang paling yang ekonomis apa? Simpang bersinyal dan bundaran. Oke. Jadi kalau ditanya itu berarti yang paling ekonomis adalah bundaran atau simpang bersinyal. Nah, kalau misalnya kita berapa volume untuk major 10 tahun lagi ini ngitungnya. Nah, berapa R-nya untuk bundaran? R-nya untuk bundaran ini dilihat ya, dilihat di sini. Ini untuk apa itu jumlah penduduknya berapa tadi? 2 juta ya, 1 sampai 3 juta. R-nya ini berapa tadi? 3.700 untuk major road-nya ya. Major road-nya berapa? 3.700. Berarti R 20 sampai 22. Jadi jari-jarinya itu bisa pakai jari-jari 20 sampai 22 meter. Anda bisa pakai yang ini sebagai dasar untuk penentuan kalau misalnya bundaran. Kalau misalnya bundaran itu berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah di sini menentukannya. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Tadi untuk menentukan simpang yang paling ekonomis yang mana? Apakah pertama kan ini kan simpang tidak bersinyal, ya, unsignalized intersection. Nah,
ternyata dari tabel atau dari gambar 522 ini, maka ketemu yang paling ekonomis dengan volume total untuk simpangnya itu ketemu berapa? 3.501. Dari mana ini? 2001 ditambah 1.500, 3.501 ketemu nang kene ya. Itu yang paling cocok apa? Bundaran atau simpang bersinyal. Nah, pertanyaannya, kok bundaran berapa R-nya? Nah, kok berapa R-nya? Itu lihatnya gini. Lihatnya dari yang volume untuk 10 tahun ke depan ya. Ini berapa volumenya? 3.700. Nah, ternyata ketemu di sini. R-nya 20, 22 itu kan ketemu di sini. Rata-rata dengan 1 sampai 3 juta ya. Ini. R-nya 20 sampai 22. Jadi diameternya, bukan diameter. Jari-jarinya adalah 20 sampai 22. Oke. Ada pertanyaan? Devira? Bisa, Mbak? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke. Helmi bisa? Ngerti nggak? Insya Allah. Insya Allah ngerti ya. Ya, oke. Kalau sudah, ya sudah selesai. Simpang tidak bersinyal. Kita sampai dengan simpang bersinyal. Bersinyal nanti setelah ini, Kamis. Oke? Ada pertanyaan? Pak, mau tanya pengumpulan format tugasnya gimana, Pak? Formatnya Anda bisa kumpulkan terserah ya, mau jadi yang jelas PPT. Ya. Kan kemarin tugas 1 kan sudah, tugas 2 yang belum. Tugas 2 itu adalah menghitung sampai dengan kinerja. Ya, sampai dengan free flow segala macam. Nah, formatnya bisa PPT dan apa itu Excel. Ya. Terus dikumpulinya di WA group lagi, Pak? Ya, di WA group dengan format tugas 2 gitu ya. Itu ya. Oh iya, Pak. Iya. Tugas 2 apa kan itu kan apa ada PPT sama Excel. Jadi pokoknya dia kasih nama tugas 2 sama nama kelompoknya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Tentang tugas yang tadi itu kan katanya harus dijumlah dulu, apa namanya? Key-nya harus dijumlah dulu baru nanti ketemu peak hour-nya. Nah, itu yang dijumlahkan SMP atau kendaraan per jam ya, Pak? Ini yang tanya siapa ini? Teresia, Pak. Oke. Yang kalau untuk menghitung DS itu adalah SMP per jam. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Iya, itu tadi yang apa? Kan katanya Pak Cahaya dijumlah dulu baru nanti ketemu apa? Peak hour untuk 2 arah itu tadi ya, Pak? SMP, harus ada satuan SMP. Ya, oh ya. SMP, iya. Jadi harus satuan SMP, nah, bukan ke masih kendaraan, harus sudah dikalikan dengan EMP-nya, baru nanti akan ketahuan jam puncaknya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Berna, mana Berna? Natania. Iya Pak, maaf ribut Pak di sini. Oh ya wes. Gak ada yang tanya? Kalau sudah, kalau tidak ada, ya sudah. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti tak share untuk videonya ini ya. Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk menghitung ini kecepatan arus bebas dasar kendaraan itu memakai kecepatan LV atau rata-rata dari semua seperti RV, HC, MC, C. Kalau di FKJI itu adalah kecepatan aktual speed ya.
kecepatan. Jadi gini, ada dua kecepatan. Ada free flow of speed, ada kecepatan aktual. Nah, kalau free flow itu kondisi ketika tidak ada kendaraan lain, ya. Nah, kalau actual speed itu hanya bisa dihitung kalau Anda memasukkan variabel untuk panjang jalan di MKJI, di software kaji, ya, di software kaji. Nah, kalau kamu tidak masukkan variabel panjang jalan, kalau nggak salah di ininya enggak muncul di VLV, VHV, VMC-nya enggak muncul. Itu kecepatan aktualnya ya, maksud saya kecepatan aktual. Bukan free flow loh ya. Kalau free flow itu hanya untuk LV aja yang di ini ya. Atau Anda bisa gunakan yang grafik yang di MKJI. Tapi biasanya kita pakai yang mana itu? Yang ada di hasil software kaji. Tuh, Pak, kenapa kok perlu harus tahu V aktual? Kenapa harus tahu V aktualnya? Nanti pada saat Anda menghitung, nanti ada mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Setelah UTS, setelah minggu 8 ya, enggak ada UTS tapi jangan khawatir, adanya tugas. Nanti ada pemodelan terkait dengan trip assignment. Nah, trip assignment itu pemodelan dengan model JK1 itu akan butuh namanya free flow ya, free flow atau saya lupa free flow atau V aktual. Tapi yang jelas V aktual itu dibutuhkan juga untuk menghitung biaya operasional kendaraan. Jadi BOK untuk menentukan kelayakan dari pembangunan suatu jalan. Nanti ada metode PCI. Ada metode PCI itu masukkan variabel untuk kecepatan. Kecepatan baik itu sepeda motor, kecepatan baik itu untuk LV atau HV. Nah, tahunya nanti dari MKJI. Jadi nanti itu gini, kalau misal bangun jalan, awalnya jalan itu tidak ada, ya, misal jalan itu macet. Nah, kemudian misal ya, tak terangkan di sini ya, enggak apa ya. Misalnya ini jalan ini macet, Mbak. Ya, kemudian kalau sudah macet gini, ini harus dibangun dengan kalau sudah macet solusinya bagaimana? Solusinya bisa dibangun jalan baru. Nah, ini kita sebut sebagai jalan bukan jalan lingkar, ini adalah jalan bypass. Kalau lingkar itu dia harus begini. Nah, ya, harus ada dua. Kalau yang cuma satu gini, ini bypass. Ya, ada bypass. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung kelayaan dari bypass ini? Bypass ini dibangun. Nah, nanti kan akan ada, kalau katakanlah ini ada QA, ya, yang dia akan terbagi, ter-assignment. Ada QA ini satu, ada QA yang dua. Ya. Nanti awalnya kalau yang di sini ini DS-nya itu tinggi, maka V-nya menjadi tinggi tak kecil. Kalau macet, V-nya tinggi tak kecil? Kecil, kalau macet. Nah, ketika ini dibangun, ini menjadi berkurang volume yang di sini, ya kan? Menjadi V-nya menjadi lebih besar karena DS-nya naik. Karena volume trafficnya yang awalnya dia di sini QA, ini kemudian dibagi, ada QA 1, QA 2. Nah, QA 2 itu kan QA dikurangi QA 1. DS-nya nanti menjadi lebih kecil karena volume trafficnya sudah terbagi ke situ. Nah, nanti penghematan biaya operasional kendaraan itu bisa dihitung dari variabel ini tadi, berapa penurunannya, volume kecepatannya. Nah, nanti akan ketemu BOK metode PCI dari variabel kecepatan, penurunan kecepatan.
Nah, tahunya kecepatannya turun atau enggaknya itu dari mana? Ya dari kaji itu, program kaji. Gitu ya. Ya itu nanti semester 7 ya. Nanti Anda akan ketemu namanya Pak Agung atau Pak siapa? Atau Bu Hera yang biasanya ngajarkan ekonomi jalan raya. Ya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ikan, kamu nggak protes? Pak sudah, Pak ini. Ya, Pak. Oh, udah. Apa protes biasa. Pak Dafa kasih protes. Pak. Nah, Saya kurang mengerti untuk yang di Excel itu nanti apa ya? Isinya apa aja ya, Pak? Berna hadir juga ternyata. Ya, Berna, Hadir, gimana? Itu untuk di Excel isinya apa aja, Pak, nanti? Di Excel isinya apa saja? Isinya adalah volume lalu lintas yang kami sudah tabrikan. Terus nanti ada volume 1, Q1 sama Q2, ya kan? Terus tambah ada Q totalnya. Kemudian di situ sudah ketemu berapa volume jam puncaknya. Kemudian nanti dibuat ada grafiknya. Grafik untuk SMP-nya. Ya. Pengen apa lagi? Tak tampil lagi enggak apa-apa. Enggak, Pak. Enggak pengen. Berarti jangan, Pak, maksud saya. Ya terserah Bapaknya sih. Enggak, itu biasa itu kan standarnya gitu. Jadi standarnya itu ada Q1, Q2, ada sheet untuk total, kemudian di sheet 1 sama sheet 2 nanti dibuat ada grafik untuk SMP per jamnya bawahnya X-nya itu adalah untuk waktunya, yang Y-nya adalah Q-nya. Nanti dia fluktuatif terhadap waktu. Kemudian ada Q totalnya tadi ya, juga dibuatkan grafiknya. Wes menurut kok. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Ya nanti kalau masih bingung 2021 masih ada. Iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak bingung, Pak. Ya, oke. Kamu kok enggak, videomu enggak muncul? Biasanya muncul dengan bling-blingnya gitu. Enggak, Pak. Tadi berantakan, Pak, kamarnya. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi? Nah, sepertinya udah cukup, Pak. Sepertinya sudah ya, siapa jenenge? Ya, oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Hari Kamis kita masuk ke simpang bersinyal ya. Insya Allah semoga bisa selesai sebelum minggu ke-8. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Lain Pak. meeting ya. Ya.